Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada minggu pertama di bulan Juli. Mari saudara-saudariku sekalian, kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rindu datang ke rumah-Mu. Kami rindu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami hingga sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami rindu datang ke hadapan-Mu. Bentuk dan lingkupi hati kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita datang beribadah bersama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Mari kita mengaku dosa kita di depan Tuhan secara masing-masing pribadi. Kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita sekalian di hati kita, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Karena Tuhan Yesus, Dialah Allah yang hebat. Tuhan Yesus Allah kita yang berkuasa. Mari kita bersama-sama, kita bersukacita, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita kita mau bersorak-sorai. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupanku. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolong.
Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan pengarah kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sehingga bangsa-bangsa di dunia dapat merasakan anugerah Tuhan melalui kesembuhan dari semua orang yang terinfeksi virus corona, sehingga tidak terjangkit lagi kepada orang-orang dalam jangkitan yang baru. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa dalam perdamaian dunia, supaya tidak terjadi permusuhan antara umat manusia. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga bangsa Indonesia dipimpin oleh Tuhan dalam masa-masa perjuangan pandemi ini, sehingga dalam perjuangan ekonomi, juga dalam perjuangan untuk membasmi virus corona, kami berdoa supaya Tuhan dengan kuasa-Mu yang menyertai, memberkati, sehingga bangsa kami dapat terbebas dan kembali semula kami dapat merasakan rasa nyaman. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para pemimpin kami, Presiden Republik Indonesia, dan juga semua menteri kabinet yang dapat mengerjakan semua keperluan bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Batam, supaya Tuhan memberkati sehingga dalam perekonomian dapat semakin meningkat dan semakin maju. Tuhan memberkati sehingga lapangan pekerjaan dapat dibuka kembali pada semua link dan kebutuhan dan jurusan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua, sehingga dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Berkati pemimpin daerah dan juga berkati semua aparat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, sehingga lapangan pekerjaan masih dapat dibuka hingga sekarang ini, dan kami masih dapat merasakan berjalannya semua kegiatan perekonomian ini dapat membuat kebutuhan dapat terpenuhi pada semua penduduk warga Batam. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga PT-PT yang masih ditutup dapat dibuka kembali untuk semua dapat mengoperasikan dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga Batam. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh,
dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati, sehingga semua gereja-gerejamu dapat merasakan anugerah Tuhan. Dan Kau berkati para pemimpin gereja, dapat mengabarkan, memberitakan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Juga Tuhan untuk gereja Anglikan Indonesia, berkatilah bahkan dalam penyebaran firman Tuhan dan juga pemberitaan Injil. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat memenangkan semakin banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin kami, Diocese of Singapore, dan juga Bishop kami. Tuhan, Kau berkatilah. Bahkan dalam pergantian Bishop, kami berdoa supaya Tuhan berkati dapat berjalan dengan baik. Dalam rencana Synod meeting secara online juga Tuhan kiranya memberkati sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Juga berkati kiranya Dean kami, Reverend Dr. Timothy Chong, sehingga diberkati Tuhan dalam melakukan tugas dan pelayanan bersama kami di Indonesia. Dan Tuhan kiranya berkati keluarganya dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkati semua pastor dapat melakukan tugas dengan pertolongan Tuhan, dan berbagai tanda ajaib dapat terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan St. Matthew Church Batam, Tuhan kiranya berkati sehingga dapat bersemangat di dalam Tuhan dan bertumbuh dalam iman yang benar. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga pada masa-masa yang sulit ini, pada masa pandemi, kami terus dapat bersekutu di dalam doa malam dan juga dalam semua komunikasi. Melalui komunikasi ini kami dapat saling menguatkan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga semua jemaat-Mu dapat terus berdiri dengan kokoh dalam iman kami kepada Tuhan dan berpengharapan teguh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami dapat mempersiapkan diri, sehingga pada minggu depan kami akan mempersiapkan diri lagi untuk dapat beribadah di gedung ini. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya berkati dengan tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga semua saudara-saudara yang terinfeksi virus corona di semua kota, di semua negara, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak dapat menjangkit lagi pada warga-warga yang lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bahkan semua obat-obat yang digunakan dan tim medis diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau berkati juga setiap saudara yang terdampak oleh virus corona ini, sehingga sekarang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Tuhan kiranya mencukupkan bagi mereka. Tuhan berikan kepada mereka dari apa yang mereka perlukan, untuk mereka dapat bersuka cita dalam Engkau ya Tuhan. Perkenalkanlah jalan-jalan-Mu kepada mereka, melalui cara Tuhan menolong mereka ya Bapa. Cukupkanlah bagi mereka segala keperluan keluarga mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan petunjuk dan juga jalan yang baik bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, untuk dapat dengan segera menemukan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan jurusan mereka Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga, sehingga semua kami yang melakukan pergumulan, bahkan yang tak terucapkan sekalipun, kami berdoa supaya Tuhan Allah yang Maha Tahu, yang melihat hati kami, Engkau akan mengetahui bagaimana kami mengalami pergumulan ini. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan dengan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu membuat kami dapat bersuka cita kembali. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga untuk anak sekolah minggu dan juga untuk anak remaja yang tidak dapat beribadah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dapat terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati juga hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua, sehingga dalam masa-masa pandemi ini mereka terus dapat merawat dan juga membimbing anak dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan sekolah, dalam persiapan mereka untuk memasuki masa baru di dalam semester yang baru ini Tuhan, dengan tingkat kesulitan untuk tahap pembelajaran. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka dapat terus mengorientasikan diri dalam segala pertumbuhan akademik mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa
Kiranya Tuhan memberkati sehingga dalam semua keperluan pendidikan mereka, biaya-biaya untuk pendidikan mereka, Tuhan kiranya mencukupkan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih. Terimalah doa-doa ini demi Putramu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita mengucapkan doa, ucapan syukur kita. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini, tetapi di atas semuanya atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merasakan Tuhan hadir di samping kita. Dia memberi kita kekuatan sehingga kita mampu melewati hari-hari kita. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan dan jemaat Tuhan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan, syukur bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, karena Tuhan masih peliharakan kami. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan membuat kami dapat bersuka cita di saat firman Tuhan dikumandangkan. Kami sungguh memahami bahwa ini adalah anugerah, sesuatu yang terjadi dalam hidup kami karena penyelamatan daripada Tuhan atas kami. Sehingga ada kesempatan bagi kami pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga di dalam renungan firman Tuhan ini kami dapat menemukan perkataan-perkataan yang membangun, menghidupkan kami, menyemangati kami kembali. Sehingga walaupun kami melalui masa-masa yang sulit, tapi kami tahu bahwa anugerah Tuhan tidak pernah padam, dan Tuhan akan senantiasa berbicara melalui kami melalui firman. Terima kasih Tuhan, berkatilah, sehingga dalam renungan yang singkat ini pun kami dapat peroleh bagian kami dari perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan Yesus, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema kelegaan karena anugerah Tuhan saja. Kelegaan karena anugerah Tuhan saja, itu saya ambil tema itu merupakan intisari dari ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kata kelegaan di sini sebenarnya merupakan kata yang sudah akan diucapkan sejak kita membaca ayat yang ke-16 sampai seterusnya perikop ini selesai kita baca. Tapi sebelum dia diucapkan oleh Yesus, Yesus memberikan penjelasan bahwa sebenarnya kelegaan itu adalah merupakan anugerah bagimu. Karena di sini ada orang-orang yang sebenarnya sudah sungguh-sungguh dekat dengan anugerah Tuhan. Banyak mujizat terjadi di Korazim. Banyak mujizat terjadi di Betsaida. Banyak mujizat terjadi di Kapernaum. Tapi apa yang Tuhan katakan? Hai Kapernaum, kamu tidak akan ditinggikan. Bahkan kamu akan direndahkan ke bawah, ke dunia orang mati. Bagaimana dengan Korazim? Celakalah. Bagaimana dengan Betsaida? Celakalah. Karena apa? Pada kesempatan Tuhan memberitakan Injil kepada mereka, membuat banyak mujizat di tengah-tengah mereka, pada kesempatan itu pun mereka tidak bertobat, tidak menerima Yesus. Mereka menolak anugerah. Dan sehingga Tuhan membuat suatu perbandingan tentang Sidon Tirus, di mana orang-orang yang sebenarnya seandainya saja mendengarkan berita, melihat momen mujizat terjadi yang begitu banyak, setiap hari terjadi mujizat, tentu mereka juga akan percaya dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita telah mendengar dan kita telah membaca banyak berita tentang Yesus yang membuat orang mengalami mujizat, mengalami peristiwa-peristiwa ajaib. Tapi dengan mendengar ini, jangan sampai kita hanya mendengar saja, tapi tidak merespon, tidak memiliki suatu kesadaran tentang Yesus, bahwa Yesus itu pun dapat melakukannya kepada kita. Sehingga dalam renungan ini, kelegaan itu pun dikatakan oleh Yesus Kristus dengan ucapan marilah. Ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada orang sudah letih lesu, ada orang sudah berbeban berat, tapi ketika diundang Yesus pun tidak mau datang. Dia mau pikul beban sendiri, dia mau tanggung resiko sendiri, dia mau berjuang sendiri tanpa anugerah Tuhan. It's okay. Dan Yesus katakan, bahkan engkau Kapernaum, engkau akan direndahkan. Karena apa? Sudah berkali-kali Tuhan menunjukkan kesempatan telah dibuka bagi mereka melalui peristiwa-peristiwa ajaib itu, tapi apa yang terjadi? Bahkan mereka tidak menyambut Yesus. Ketika Yesus mengatakan marilah kepadaku, kita pun harus mulai menyadari bahwa ucapan dan undangan ini datang kepada kita. Respon orang terhadap Yesus tidak sama. Ada yang menerima, ada yang menolak. Masalahnya respon itu berdampak pada hidup mereka. Karena sadar atau tidak, hidup mereka ada di tangan Yesus. Orang akan celaka jika menolak Yesus, tapi orang akan diselamatkan jika menerima Yesus. Inilah sederhananya. Korazim, Betsaida dan Kapernaum dikecam oleh Yesus. Padahal dia banyak mengajar dan melakukan mujizat di kota itu. Pada ayat yang ke-20. Bagaimana respon mereka? Orang-orang di kota itu memang senang sekali melihat Yesus. Mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus. Tapi ini bentuknya seperti pertunjukan fenomenal. Ya. Ada orang datang ke gereja hanya untuk melihat apa yang terjadi. Ada orang datang ke KKR, kebangunan rohani, untuk penyembuhan.
hanya untuk melihat apa yang terjadi. Tapi bagaimana itu terjadi adalah merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Dan jika kita merespon ini kita menjadi memperoleh bagian di dalamnya. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah bukan untuk meraih dukungan politik supaya banyak yang mengikut dia, supaya banyak yang bertepuk tangan kepadanya. Tapi ada misi Yesus yang sungguh-sungguh terjadi adalah memulihkan mereka supaya mereka tahu bahwa Yesus dapat membuat mereka memperoleh kelegaan, sehingga mereka tergerak hatinya untuk percaya menerima anugerah ini. Betapa baiknya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Yesus, kita melihat bahwa undangan Tuhan sekarang terjadi kepada kita supaya kita dapat melihat bahwa sebenarnya peluang untuk menerima anugerah itu masih ada. Dan firman Tuhan ini dibacakan sekarang kepada kita supaya kita menyadari Tuhan berbicara kepada Anda, Tuhan berbicara kepada saya dan kepada kita semua. Dan memberikan respon ini merupakan adalah kunci bagi kita masing-masing untuk masuk ke dalam anugerah ini. Sebagai orang yang mengikut Yesus Kristus, merupakan bagian kita untuk menceritakan Kristus juga kepada orang-orang yang mengalami dahaga, orang-orang yang mengalami pergumulan hidup. Sehingga bukan hanya kepada kita saja, tapi ada orang-orang juga yang akan dipulihkan. Kalau kita sudah mengalami kelegaan dari anugerah Tuhan ini, maka kita akan menceritakannya. Siapa yang menyimpan ceritanya, yang menyimpan mujizat yang terjadi, tak menceritakannya, dia seperti orang yang menimbun talenta di dalam tanah dalam perumpamaan Yesus. Bahkan ketika Yesus datang, dia akan berkata, seperti Tuhan itu, mana talentamu? Aku akan mengambilnya dan memberikan kepada yang mempunyai. Karena yang mempunyai ini dapat memunculkannya, mengembangkannya, menceritakannya tentang Kristus. Sehingga kita ketika kita menerima Yesus Kristus, ini bukan hanya untuk kita cerna, tapi untuk membuat kita mengalami kepenuhan di dalamnya. Dan kita dapat menceritakan kepada orang lain sehingga semakin banyak orang mengalami kelegaan. Inilah anugerah itu. Pada masa-masa pandemi ini, yang paling kita tahu adalah bahwa persoalan sekarang sedang terjadi bukan hanya kepada satu orang saja, bukan hanya sekelompok orang saja, semua orang. Dan di sini tingkat kepedulian kita harus sudah mulai muncul. Harus sudah mulai dinyatakan. Karena kesempatan ini bisa berlalu. Sehingga ketika kita mengalami kelegaan ini, kita harus memahami juga sebagai anugerah, bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Bagi kita yang belum mengalami kelegaan ini, maka kita menerima anugerah Tuhan Yesus. Ada undangan, ada ajakan dari Yesus Kristus kepada kita. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pahamilah dirimu sekarang, apakah ada pergumulan, apakah ada beban, apakah ada masalah hidup. Nah, jika itu terjadi, berarti Tuhan sedang mengundang kita. Tuhan sedang mengundang Anda untuk bersama-sama masuk dan menikmati bagaimana Tuhan akan membuat kelegaan itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuat juga kepada kita suatu pemahaman tentang mengikut Kristus itu. Pada ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam pelayanan, di dalam beban pelayanan, di dalam beban hidup, kita tahu bahwa kita mempunyai patron, kita mempunyai teladan, itu Yesus Kristus, bahwa kita akan melakukan semuanya dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati,
dan kita akan mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan kuk itu merupakan suatu beban yang diletakkan oleh Yesus untuk menjadi kendali, seperti kekang yang mengendalikan di saat ternak membajak. Ada kuk dipasang untuk menjadi kendali sehingga dapat terus mengendalikan diri sampai kepada tujuan. Dan ini juga merupakan maksud Kristus tentang misi Allah, bahwa misi Allah terjadi kepada gereja, supaya melalui gereja ini ada banyak terjadi penggembalaan, pemulihan orang-orang, dan kita semua menjadi tim di sini untuk kita dapat memakai kesempatan ini untuk membuat orang mengalami kelegaan karena anugerah Tuhan. Kita perkenalkan anugerah Tuhan kepada banyak orang, supaya banyak orang mengalami kelegaan itu. Dan itulah fungsi yang pertama, adalah bahwa supaya kita mengalami kelegaan itu, kita merespon pada anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki sensitivitas untuk mengenali orang yang memerlukan Kristus, dan kita akan mengajaknya berdoa. Kita akan memberikan hidup kita melalui apa yang dapat kita lakukan untuk mengangkat dia kembali dan memulihkan keadaannya, dan Tuhan akan memberkati kita melakukan semua misi ini. Disitulah juga fungsi gereja kita. Sebentar lagi kita akan memulai beribadah dalam gedung ini, dan kita akan mulai merasakan juga perjumpaan-perjumpaan ini berarti bagi kita. Saya sebagai gembala sangat merindukan semuanya berkumpul, tapi kita akan membuatnya dengan pelan-pelan. Kita akan melihat sesi-sesi, bahkan juga cell group, home cell akan kita buka untuk kita dapat saling mendoakan, mujizat terjadi di mana-mana. Sehingga melalui ini kita dapat merasakan anugerah Tuhan ini. Kelegaan semakin dilegakan karena Kristus. Karena Kristus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jiwa kita akan mendapat ketenangan di dalam Kristus, karena Kristus akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami merenungkan dengan singkat, namun kami sungguh telah melihat bahwa ajakan juru selamat Yesus Kristus akan memulihkan semakin banyak orang. Dan kami akan datang karena Tuhan mengajak kami untuk mengalami kelegaan itu, kelegaan di dalam anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun ada banyak terjadi mukjizat di Kapernaum, tapi ada orang yang tidak merespon anugerah Tuhan. Namun kami yang mendengarkan firman ini, yang merenungkannya bersama, kami akan merespon firman-Mu. Kami akan memuliakan Tuhan, dan kami akan bergembira melakukannya, karena jiwa kami mengalami ketenangan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.